Kopi dari Malang ini Pak ya? Siap. Kita coba lagi Pak. Siap. Rasanya kok kelangan. Wah, mantap sekali Pak Mahfuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja bagi para pemuda pecinta dan seapanya saja. Artinya kita ini dalam tahap bahagia karena kemarin sampai saat ini kita harus bahagia karena kita berada di Ngopi Desa. Mari kita seruput kopinya dulu Bapak. Tis. Kurang kopinya ini. Deh, cakep nih. Itu kopi Pak. Bentar. Ini kopi apa Pak? Oh, kok nggak keluar ini? Ini. Oh iya ini. Siap. Ini tanpa gula Pak. Siap. Ini pakai gula Pak. Otomatis. Terima kasih Pak. Ini kopi mana ini Pak ya? Saya harus merasakan kopi yang mantap Pak kayaknya Pak. Ini Kopi Malang. kopi dari Malang ini Pak ya? Siap. Kita coba lagi Pak. Siap. Rasanya kok kelangan. Wah, mantap sekali Pak Mahfuri. Kita lanjutkan. Saat ini kita masih tahap pemberian wacana, pemberian pemahaman terkait dengan pedesaan. Karena kita kebetulan Ngopi Desa ini harus bermutu membicarakan tentang wilayah sesuatu yang fenomenal di ada desa. Oke, sebelum kita mulai, kita salam semangat, corcir. Oke. Kami hadirkan pemateri yang sangat handal, core of the core di area Maestro Jawa Timur dengan Bapak Mahfuri Ridwan dari TPP Jawa Timur. Terima kasih Bapak Mahfuri. Mohon izin Bapak, paling tidak kita sempatkan memberikan wawasan kepada pemirsa yang ada di mana saja terkait dengan desa-desa yang ada di Jawa Timur. Kebetulan saat ini kita akan membicarakan tentang suatu potensial Pak berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di desa Pak. Terkait hal ini maka berhubungan dengan bisnis-bisnis Pak. Itu badan usaha-usaha lah Pak. Ya. Katanya istilahnya itu BUMDes gitu Pak. Ya. Apa sih pentingnya BUMDes itu? Pentingnya, jadi gini sebenarnya ya. Bicara BUMDes itu kalau langsung mau ditanya penting atau nggak penting, itu sangat penting. Karena sejak 2014 ketika keluar Undang-Undang Desa itu, maka desa diberi hak penuh untuk mengelola, merencanakan sendiri, kemudian mengelola sendiri, kemudian melaksanakan sampai pada melaporkan semua kegiatan yang ada di desa. Nah, untuk itu maka desa itu juga diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan potensi yang ada di desa itu. Nah, ketika desa melakukan kegiatan, otomatis desa membutuhkan anggaran. Nah, selama ini anggaran yang dimiliki oleh desa, yang masuk ke desa itu, yang paling banyak itu kan dari dana transfer, dana yang dikirim dari pusat gitu. Nah, desa itu didorong dengan potensi yang dimiliki itu, desa didorong untuk mengembangkan potensinya, mengelola potensinya sehingga desa pada akhirnya nanti mereka memiliki pendapatan sendiri dan bisa mandiri pada akhirnya. Oke. Itu sebenarnya kenapa pentingnya BUMDes itu perlu dikembangkan di desa. Siap. Kita ngomong kepentingannya seperti tadi ya, sangat penting ternyata Pak ya. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan wawasan untuk para kalangan milenial yang ada di desa, sebenarnya BUMDes itu apa sih Pak? Biar kita lebih mengenal pentingnya tadi Pak. Apa BUMDes itu seperti apa Pak? BUMDes itu suatu, kalau secara definisi ya, Yeah. BUMDes itu suatu lembaga, suatu badan gitu, yang dia secara hukum diakui sebagai badan hukum, yang bertugas untuk mengelola potensi yang dimiliki di desa, kemudian mengembangkan potensi, mengelola apa yang dimiliki di desa itu, sehingga bisa menghasilkan. Tetapi
harus diingat bahwa BUMDes itu tidak semata-mata bertujuan untuk menghasilkan menghasilkan anggaran, menghasilkan uang. Tetapi BUMDes itu juga punya misi sosial. Misalkan gini, selain BUMDes itu juga diberi mandat untuk bagaimana menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin untuk desa, tetapi BUMDes juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi di desa. Artinya mengembangkan ekonomi warganya. Jangan sampai kemudian BUMDes itu didirikan malah menjadi predator bagi usaha-usaha yang sudah ada di desa itu. Contohnya misalnya gini, contoh yang paling sederhana, BUMDes di desa itu kan warga itu kan bisa bikin toko kecil, toko kelontong, peracangan gitulah ya. Itu warga desa bisa melakukan itu. Sehingga pilihannya BUMDes itu tidak membuat toko peracangan. Karena kalau BUMDes membuat toko peracangan, pertama BUMDes dia punya modal yang cukup besar. Terus kemudian punya jaringan yang juga cukup luas. Nah, kalau BUMDes masuk ke ranah itu bisa menghabisi usaha-usaha yang sudah ada di warganya itu. Maka pilihannya BUMDes, kalaupun toh kemudian menyediakan barang-barang kelontong seperti itu, dia memposisikan diri sebagai agen. Jadi, agen yang mensuplai kebutuhan dari para toko-toko yang ada, toko-toko kecil yang ada di desa itu. Oke. Jadi gini Pak ya, ketika kita sudah mengenal apa itu BUMDes dan sebagaimana pentingnya seperti itu, ternyata penting banget Pak. Tapi ada beberapa desa yang ada di Jawa Timur ini kan harus mengenal dan bagaimana cara untuk menjadikan secara komponen atau seperti apa terkait dengan pendirian BUMDes tadi. Oke. Prinsip di desa itu musyawarah desa. Musyawarah dulu Pak ya. Musyawarah desa itu menjadi prinsip utama di desa. Jadi desa mau membuat kebijakan apapun itu usahakan untuk selalu mengajak rembuk warganya. Termasuk dalam hal ini ketika desa itu akan mendirikan BUMDes. Maka langkah pertama desa adalah setelah desa itu membaca potensinya, membaca peluangnya, apa yang bisa dikembangkan di desa itu, maka pemerintah desa memfasilitasi pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa. Jadi mengundang para tokoh masyarakat, para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa gitu. Kemudian mereka diajak musyawarah desa untuk bersepakat membentuk badan usaha milik desa itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya kemudian sepakat membentuk BUMDes, maka sesuai dengan aturan yang ada, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oh iya. Gitu. Syarat apa saja? Misalkan harus punya ADART, kemudian punya rencana kerja gitu kan, program kerja gitu. Kemudian saat ini oleh Kementerian Desa itu sudah dikembangkan pendaftaran BUMDes itu yang difasilitasi oleh Kementerian Desa. Jadi ketika BUMDes itu mendaftarkan diri ke Kementerian Desa, maka secara otomatis nanti desa akan menjadi badan hukum karena nanti sudah ada kerjasama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Hukum dan HAM. Maka ketika sudah disetujui oleh Kemenkumham, maka otomatis BUMDes itu sudah sah sebagai badan hukum dan bisa melakukan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana badan hukum lainnya. Luar biasa begitu para pemirsa yang ada di rumah. Ternyata tekniknya hanya seperti itu. Musyawarah antara generasi muda dan generasi tua, milenial, pemuda, balik, bule, semuanya bisa musyawarah. Kemudian baru diakomodir menjadi sebuah badan hukum, menjadi BUMDes. Dan begini Pak, manfaat dari BUMDes sendiri Pak ya. Sementara ini kan kita bukan ke wacana lagi, karena saya yakin di desa Jawa Timur itu sudah memproduksi. Kira-kira contoh apa Pak ya dari hasil BUMDes yang bisa diberikan untuk masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum? Oke, beberapa BUMDes sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Misalkan contoh ya, salah satu contoh itu ada salah satu BUMDes yang dia fungsi sebagai off-taker. Off-taker itu artinya kan prinsipnya tadi itu ya, BUMDes jangan sampai kemudian keberadaan BUMDes itu jangan sampai kemudian membunuh potensi warganya atau membunuh usaha ekonomi warganya. Nah, ini sudah ada contoh misalkan di
Desa Galengdowo di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jombang Pak ya itu ya? Ya, di Kabupaten Jombang. Jadi usahanya itu adalah usaha susu perah, susu perah. sapi. Nah, BUMDes itu dia tidak membuat ternak ternak sapi, tetapi yang beternak itu warganya. Warganya di rumahnya masing-masing dengan sapinya masing-masing gitu. Mereka beternak sapi kemudian mengambil susunya itu. Nah, BUMDes itu menjadi kalau bahasanya itu off taker ya. Jadi ngepul gitu, bagian ngepul. Jadi warga itu nggak perlu jual kemana-mana, hasil dari susunya itu dijual ke BUMDes. Nah, nanti BUMDes ini yang menghubungkan dengan perusahaan. Saat ini informasinya itu di Desa Galengdowo itu, BUMDes Galengdowo itu sudah bekerja sama dengan pabrik susu yang cukup ternama gitu ya, dan sudah mensuplai ke sana. Gitu. Di manfaatnya begitu besarnya Pak dari bagi semua masyarakat. Artinya apa? Hasil yang diproses melalui BUMDes ini memang melalui beberapa mekanisme yang nantinya manfaatnya itu sama dan semuanya. Artinya begini, kalangan milenial yang ada di desa-desa, Anda harus berani memunculkan ide kreativitas Anda. Untuk apa? Untuk menjadikan sebuah karya bisnis. Apa seperti itu Pak ya? Artinya kalangan muda boleh juga untuk berbicara terkait dengan potensi usahanya dijadikan ikut di program BUMDes itu bisa Pak ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Lihat, dengarkan. Contoh, sebentar lagi akan disampaikan ini. Iya. Contoh ya, langsung contoh. Saya bicara soal yang konkret aja di lapangan yang sudah terjadi. Misalkan di salah satu desa di Desa Kebonagung ya, Sidoarjo itu. Oh iya, benar. Nah, Kebonagung itu para pelakunya bukan pelaku kriminal ya. Pelaku BUMDes, mulai direkturnya, manajernya, sampai staf-stafnya itu dari teman-teman yang masih umuran 20-an sampai 30-an lah. 20-30, masih muda-muda mereka itu. Mereka kreatif. Nah, usaha mereka tuh bergerak di bidang jasa. Nah, anak muda kalau bicara soal itu kan mereka lebih paham lah ya. Soal IT, jualan jasa dan seterusnya itu. Terus ada lagi misalkan kegiatan BUMDes yang melibatkan masyarakat secara umum. Contohnya itu di Kebon Pring, Malang. Nah, di situ BUMDes desa itu menyediakan tempat. Jadi kan di situ ada satu kebon pring gitu ya. Ada sumber air kemudian dikelola oleh BUMDes. Nah, BUMDes memberikan fasilitas tempat itu. Yang ngisi misalkan ono wahana kuda, ada wahana permainan apa gitu yang bisa disewakan, itu warga. Sehingga warga itu tetap bisa turut bisa bekerja di situ. Bisa mendapat manfaat secara langsung di situ. Tidak kemudian serta-merta dimonopoli hanya oleh BUMDes semuanya dipenuhi oleh BUMDes semua sehingga warganya nggak ngapa-ngapain. Siap. Nah, ada contoh lagi misalkan ya yang sudah pernah viral di TV. Itu di Desa Wonosalam ya, Wonosalam. Itu bisa dilihat di YouTube nanti ya, ada sumber biru. Ingat, sumber biru itu sebenarnya cuman ono kali kecil gitu ya. Cuman kemudian disetting sedemikian rupa orang bisa makan di situ sambil kecek gitu karena tempat makannya itu di atas di sungai, bukan di atas sungai tapi di sungai, kakinya sambil basah-basah gitu. Nah, yang jualan ini orang-orang yang jual makanan itu warga setempat. Jadi bukan BUMDesnya yang menyediakan, enggak, tetapi BUMDes menyediakan tempatnya, lahannya, kemudian warga bisa turut berdagang di situ. Otomatis. Nah, sehingga warga itu benar-benar mendapatkan manfaat secara langsung dari adanya BUMDes. Salah satu seperti itu. Artinya begini, para kalangan milenial yang ada di desa dan kalangan apa saja, manfaat BUMDes sangat berpotensi mengenai strata perekonomian kita. Artinya bisa mengangkat perekonomian kita. Jangan sampai kita tidak memiliki daya kreativitas itu. Artinya begini Pak Mahfuri ya. Jadi kemungkinan apa sih manfaat yang paling nyata lah, manfaat selain perekonomian, mungkin bisa membangun gotong royong atau seperti apa? Secara teori ada dua manfaat secara ekonomi dan manfaat non ekonomi yang sifatnya sosial. Kalau manfaat secara ekonomi itu jelas ya,
Jadi karena itu tempat usaha maka menghasilkan keuntungan, ada laba. ya. Terus kemudian desa itu akan mendapatkan PADES, mendapatkan asli desa. Asli desa. Nah, gitu. Terus kemudian membuka lapangan kerja, Ya. gitu kan. Lapangan warga yang di situ kan ikut bekerja di situ. Terus kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi itu akan semakin dinamis. Ya. Misalkan kita bisa lihat aja beberapa desa yang punya usaha wisata desa, itu kan akhirnya warganya itu berpikir kreatif bagaimana saya bisa memanfaatkan lokasi itu, entah jualan makanan, entah jualan wahana, entah jualan apapun gitu ya, menyediakan lahan parkir dan seterusnya, itu bikin konten dan seterusnya. Nah itu manfaat secara ekonomi. Nah Yang pertama tadi, yang kedua kan? ya, nah yang manfaat secara sosial, benar yang tidak katakan tadi, akan menumbuhkan rasa kegotong royongan. Siap. Gitu. Karena warga akan semakin guyup, sama-sama bekerja, sama-sama ya saling membantu. Ada rasa kebanggaan, Pemilikan terhadap desa itu sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau desa itu selama ini biasa-biasa saja, ya warga biasa-biasa saja. Tapi ketika desa itu punya ikon gitu ya, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yang terkenal viral di mana-mana, mereka akan turut bangga. Nah, wis turut bangga dengan desanya, maka dia turut memiliki gitu. Nah, kalau memiliki berarti kan dia apapun nanti yang dibutuhkan oleh desa, warga akan lebih mudah untuk diajak. Selama ini warga desa itu banyak yang pindah ke kota cari pekerjaan. Nah, kalau ada tempat untuk mereka berusaha, ya mereka akan semakin betah tinggal di desa. Artinya sampean teman-teman yang di Surabaya itu ya, itu nggak perlu khawatir lagi nanti banyak saingan yang masuk ke Surabaya, karena di desa mereka sudah bisa terpenuhi. Gitu. Iya, betul. Dan yang terakhir kemudian ada karena tadi sudah ada rasa kebanggaan, rasa memiliki, otomatis kemudian warga itu akan turut serta mendorong desa itu menjadi desa yang lebih mandiri, sesuai dengan cita-cita undang-undang desa, di mana desa itu didorong untuk menjadi desa mandiri, gitu. Mandiri semuanya, tidak hanya sekedar statusnya yang mandiri, tetapi mandiri dalam pengelolaan pemerintahan, mandiri dalam pengorganisasian masyarakatnya, mandiri dalam hal ekonomi, pendapatan dan seterusnya. Oke, terima kasih. Artinya begini, para kalangan pemuda pecinta desa yang saya banggakan, manfaat BUMDes, kemudian dengan teknik, prosedur, cara untuk menjadikan badan hukum dengan didukung kreativitas kerjasama antara pemerintah dan kalangan muda warga sekitar, itu akan menjadi sebuah keutuhan yang sangat penting. Karena apa? Kepemilikan terhadap desa yang sudah muncul ada BUMDesnya itu akan menjadi kebanggaan tersendiri nilai desa. Sebenarnya kita dalam program ini acara Kopi Desa, maka kita harus sempatkan untuk ngopi dulu. Siap. Kopi. Rasanya kok yang kelangan. Ini kopi memang hasil dari Kopi Lanang dari Malang. Ini tadi barusan disampaikan atau diracik sama Cak Kolis tadi. Cak Kolis memang spesialis pengudek kopi. Ingat Cak Kolis. Nah, terus begini, kita masuk lagi ke tema. Pak Maufuri, artinya berbagai macam sistem BUMDes tadi ya, dengan pemerintahannya maupun dengan warganya. Nah, sekarang peran TPP terkait dengan pendirian atau penciptaan BUMDes tadi itu, apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat pendamping desa yang ada di desa itu? Tenaga pendamping profesional. Tenaga, jadi dia harus menyediakan tenaganya. Tenaga gitu ya. juga harus profesional. Tenaga, pikiran gitu kan ya. Pendamping berarti mendampingi. Didampingi desa. Desa mau ngapain harus didampingi gitu. Profesional, mereka bekerja secara profesional. Maksud saya gini, dari 3 kata ini sebenarnya tugas pendamping itu melakukan pendampingan kepada desa yang ingin mendirikan BUMDes, ingin mengembangkan BUMDes tadi itu kan, yang mengelola BUMDes itu, bagaimana kemudian BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Ketika awal mendirikan, maka pendamping desa wajib hadir ketika musyawarah desa, memberikan gambaran-gambaran secara utuh bagaimana nanti BUMDes itu dikelola, bagaimana hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan
oleh desa ketika mau mendirikan BUMDes, kemudian kelengkapan administrasi apa gitu ya, karena teman-teman di pendamping itu kan akses informasinya kan biasanya lebih cepat, sehingga mereka bisa memberikan gambaran-gambaran kepada desa, ini loh yang harus dilakukan. Ketika menyusun perencanaan misalkan, teman-teman pendamping dengan jaringannya se-Jawa Timur yang sekitar 3.500-an orang itu, tentunya mereka punya banyak pengalaman dari teman hasil sharing dengan teman-temannya itu yang bisa disampaikan ke desa. Tugas pendamping yaitu mendampingi, kemudian memberi advice, mendorong desa, menyemangati desa, memberikan inspirasi kepada desa, sampai pada akhirnya kemudian desa itu mampu melakukan itu sendiri. Tugas pendamping itu Pak. Jadi kalau desa itu tergantung kepada pendamping itu malah nggak boleh, itu malah salah. Jadi pendamping ngonconi desa, membersamai desa, sampai pada akhirnya desa itu sendiri yang bisa melakukan semuanya. Dan mereka ketika berhasil itu akan bilang gini, ini kami yang melakukan, bukan mas pendamping yang melakukan. Kalau mereka bilang mas pendamping yang melakukan, itu malah pendampingannya nggak berhasil itu, karena mereka menciptakan ketergantungan. Oke. Jadi gini, artinya pendamping desa ini sifatnya hanya memberikan informasi, wawasannya berhubungan profesional. Apa profesional itu? Memberikan arahan terkait dengan ini, tidak mengurangi rasa hormat tentang pemahaman atau pengertiannya Bapak pemerintahan untuk bagaimana caranya. Artinya apa? Yang paling informatif di sini adalah pendamping desa tidak hanya sebatas berada di desa itu, tapi mengawasi, membantu, paling tidak membantu di wilayah kreativitas pemuda ya, tidak ada berhubungan dengan wilayah administrasi saja, tapi berhubungan pada wilayah pola-pola yang lain. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjut ke bawah maksudnya semakin ke bawah alam sadar, maka kita harus semangat dengan salam corcir. Oke. Terima kasih para kalangan pemuda yang ada di mana berada. Ada lagi yang mau disampaikan bisa? Begini Bapak Mahfuri, terima kasih. Informasi BUMDes tadi sangat berpotensi menjadikan semangat bagi para pemuda-pemuda insya Allah ke depannya, karena Pak Mahfuri ini orangnya itu all round. Bisa menyampaikan all round itu apa saja Pak, artinya bisa apa saja, bisa putar-putar gitu ya. Tidak hanya di program ini saja, jadi nanti semua kalangan yang ada di desa manapun nanti bisa ngopi bareng juga sama Pak Mahfuri. Terima kasih Pak Mahfuri untuk penjelasan dan keterangannya terkait BUMDes, semoga manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, maka sedikit akan kami sampaikan. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfuri tadi, BUMDes itu menjadi sebuah proses dinamika yang harus kita banggakan. Bagaimana caranya? Maka kita harus bersama-sama, tidak hanya di langkah pemerintahnya saja, masyarakat, warga kalangan muda, kalangan tua maupun milenial yang merasa dirinya tidak tahu apa itu administrasi, bisa berbicara bareng, nyangkruk, ngopi desa bareng, menghasilkan sebuah kreativitas desa. Artinya apa? Sumber daya di desa menjadi potensi bisnis yang sangat menguntungkan untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Salam semangat. Corcir. Oke. Selama ini banyak sekali desa-desa yang di Jawa Timur ini itu memiliki BUMDes yang sifatnya secara potensi sumber daya itu kurang untuk bisa memaksimalkan. Artinya ada sesuatu yang kita pelajari, bagaimana caranya BUMDes itu bisa berjalan dengan baik ketika sudah ada sumber alam ini, harus bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau bisnis seperti apa yang harus kita aktifkan. Mungkin di sini akan menjadi keterangan dari Pak Mahfuri menjelaskan terkait dengan itu. Istilahnya BUMDes bisa lebih maksimal gitu. Mungkin saya bicara soal ini aja ya, beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes itu gagal dalam perjalanannya gitu. Jadi yang pertama itu biasanya masih ada anggapan bahwa BUMDes itu hanya sekedar program gitu. Jadi menganggap BUMDes itu program, naik programnya selesai ya udah selesai gitu. Padahal diharapkan BUMDes ini kan terus berjalan berkesinambungan gitu kan. Istiqomah. Iya, istiqomah lah ya.
Nah, terus kemudian kurang kreativitas. Jadi apa namanya? Kalau soal kreativitas sebenarnya kita bisa cari referensi itu sebanyak mungkin di YouTube, di media-media sosial sekarang banyak sekali apa namanya contoh-contoh sukses dari pengelolaan BUMDes, pengelolaan usaha bersama gitu. Itu yang bisa direplikasi oleh BUMDes itu sehingga mereka berpikir secara kreatif. Jangan kemudian hanya menunggu ketika ada program, ketika ada bantuan mereka rame-rame menggarap BUMDes, tapi programnya sudah selesai. Terus kemudian persoalan kapasitas. Ya. Maaf, tapi ini memang faktanya gitu. Jadi kegagalan kadang dari pengalaman kita selama ini, ketika menyusun rencana kerja, itu perencanaan itu juga kadang menjadi persoalan tersendiri. Gitu. Tidak banyak BUMDes yang punya perencanaan itu yang bagus gitu, sehingga ini butuh dorongan dari teman-teman pendamping itu juga perlu untuk memberikan masukan, memberikan arahan gitu kan ya untuk hal. Nah kemudian bicara soal kapasitas juga jangan segan-segan atau jangan eman BUMDes itu menganggarkan anggaran untuk penguatan kapasitas bagi pengelola BUMDes itu sendiri. Jangan sampai kemudian ini dituntut untuk dikelola secara profesional, tapi orangnya nggak pernah dilatih. Susah kan ya? SDA ya. SDM. Tuntutannya tinggi, tapi sumber daya manusia nggak pernah diopeni. Ini kan menjadi paradoks. Sangat berpengaruh. Makanya harus ada, jangan eman gitu, dilatih kemana, dilatih untuk apa gitu ya, ada pelatihan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh BUMDes itu. Kalau butuh pelatihan manajemen ya pelatihan manajemen, pelatihan keuangan ya pelatihan keuangan. Tidak jarang kita menemukan pengelola BUMDes itu kurang memiliki jiwa usaha. Padahal jelas BUMDes itu harus menghasilkan uang gitu ya. Tapi kalau tidak punya jiwa usaha susah juga gitu. Nah makanya harus selektif ya. Harus benar-benar memilih siapa yang sekiranya bisa dijadikan untuk pengelola BUMDes itu. Jangan ini fakta ya. Pengelola BUMDes itu dipilih, ngapunten, maaf ini ya, itu orang-orang yang pendukungnya kepala desa. Itu nggak jarang, sehingga meskipun dia nggak punya pengalaman, nggak punya skill, nggak punya jiwa bisnis gitu ya, pengusaha, tetap dipilih karena ini dulu pendukung saya. Ini repot nih kalau kayak gini. Jadi kalau ini yang tadi saya sampaikan itu terpenuhi semua, ya sudah matilah itu BUMDes. Artinya vakum. Jadi profesionalisme di BUMDes itu penting gitu ya. Dan yang terakhir terakhir dari saya, kemandirian desa itu sangat penting. Desa menjadi maju itu sangat penting. Desa bersinar itu sangat penting. Jadi kita ingat apa yang dulu disampaikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak akan pernah bersinar terang karena obor yang menyala di Jakarta. Tetapi Indonesia itu akan bersinar terang benderang ketika semua lilin-lilin itu menyala di desa-desa se-Indonesia. Siap. Sangat apresiatif apa yang disampaikan oleh Pak Mafuri. Artinya apa? Setiap masing-masing yang ada di desa menjadilah sebuah lilin yang memiliki cahaya untuk warga sekitarnya. Maka Indonesia akan memiliki obor yang sangat besar sekali. Terima kasih. Jangan sampai yang disampaikan dengan Pak Mafuri yang tadi, apa itu? Kurangnya kreativitas SDM harus kita tambah, kita genjot untuk pelatihan menjadi profesional pengusaha. Terima kasih, itu yang disampaikan oleh Pak Mafuri. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mafuri menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan bisa memberikan kita pada tingkat kelanjutannya. Karena sering terjadi mendengarkan kemudian berhenti tidak ada tindakan. Maka semoga kita semuanya, terutama yang ada di desa semuanya itu, pemuda-pemuda, perangkat, Pak Lek, Bule, Pak D, semuanya harus bergerak dan semakin menatap ke depan bahwa kita mampu untuk menatap perekonomian kita. Terima kasih, salam semangat, corcir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.